Oke, balik lagi ke channel Fokus Perencana. Hari ini kita akan membahas mengenai perencanaan bidang ekonomi tingkat dasar. Jika harga barang-barang pokok naik secara signifikan yang mengarah pada inflasi, maka hal ini akan tercermin dalam perubahan produk domestik bruto, IHK, IHP, tingkat pengangguran, atau neraca perdagangan. Nah, ini bisa kita lihat di materi SKB tentang indeks harga konsumen. Jadi indeks harga konsumen itu mengukur perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Nah, IHK ini adalah salah satu indikator utama dari inflasi. Jadi jawabannya adalah yang B, indeks harga konsumen. Perubahan harga barang-barang pokok akan tercermin pada indeks harga konsumen yang digunakan untuk mengukur inflasi dengan membandingkan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya, sebuah negara mengalami inflasi sebesar 25% per tahun. Bank sentral memutuskan untuk menaikkan suku bunga secara signifikan. Apa dampak kebijakan ini terhadap perekonomian? Yang A, meningkatkan daya beli masyarakat secara langsung. Yang B, menurunkan jumlah uang yang beredar. Yang C, menurunkan harga barang impor. D, meningkatkan pengeluaran pemerintah. E, mengurangi defisit anggaran secara langsung. Nah, ini bisa kita lihat di materi ekonomi. Di sini ada beberapa cara untuk mengatasi inflasi. Nah, salah satunya adalah bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, menurunkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, jadi menaikkan suku bunga itu nantinya akan membuat pinjaman menjadi lebih mahal. Sehingga masyarakat itu cenderung untuk mengurangi konsumsi dan lebih banyak menabung. Nanti pada akhirnya akan menekan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, bagaimana perubahan harga input atau biaya produksi dapat mempengaruhi penawaran barang? Yang A, penurunan biaya produksi akan meningkatkan penawaran barang. Yang B, kenaikan biaya produksi akan meningkatkan penawaran barang. Yang C, penurunan biaya produksi akan menurunkan penawaran barang. Yang D, kenaikan biaya produksi tidak mempengaruhi penawaran barang. Yang E, biaya produksi tidak ada kaitannya dengan penawaran barang. Nah, untuk pembahasan soal ini bisa kita lihat di materi bab ekonomi. Ini ada yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu ada harga barang, lalu ada biaya produksi, lalu ada teknologi, dan ada ekspektasi masa depan. Karena yang tadi itu membahas spesifik tentang biaya produksi, maka kita akan membahas yang biaya produksi saja. Nah, ini jika biaya produksi meningkat, misalnya karena harga bahan baku naik, maka akan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Kalau biaya produksi meningkat, maka jumlah barang itu berkurang. Ini berlaku sebaliknya, kalau biaya produksinya turun, maka jumlah barang yang ditawarkan itu akan meningkat. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A. Penurunan biaya produksi akan meningkatkan penawaran barang. Jadi ketika biaya produksinya turun, maka produsen itu akan lebih mudah untuk memproduksi barang, akan lebih banyak memproduksi barang. Jadi nantinya penawaran barang itu akan meningkat. Sebaliknya kalau misal biaya produksinya naik, maka barang yang ditawarkan akan berkurang. Oke, selanjutnya, jika produksi barang dan jasa suatu negara naik sebesar 8% dan harga turun sebesar 8%, maka jawabannya, ini kan pilihan jawabannya itu berkaitan dengan PDB nominal dan PDB real. Maka dari itu kita tahu dulu PDB nominal itu apa dan PDB real itu apa. Nah, di sini PDB nominal itu mengukur nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara pada harga pasar saat ini. Jadi, PDB nominal bisa naik, turun, atau bahkan tetap, itu tergantung pada inflasi atau deflasi. Nah, sedangkan PDB real itu adalah dia itu mengukur nilai barang atau jasa yang dihasilkan dalam satu negara dengan menggunakan harga tetap tahun dasar untuk menghindari pengaruh inflasi. Jadi kalau yang PDB real ini itu hanya dipengaruhi oleh jumlah produksi. Jadi misalkan di suatu negara pada satu tahun itu jumlah produksinya turun, maka PDB realnya itu juga ikut turun. Dari penjelasan yang tadi, karena di sini kan jumlah produksi barangnya itu kan naik sebesar 8%, maka otomatis PDB realnya itu naik. Nah, di sini pilihan jawaban yang PDB realnya itu naik adalah yang E dan B. Itu. Sedangkan untuk PDB nominalnya itu gini, jadi PDB nominal itu tetap karena kenaikan produksi sebesar 8%, karena ini kan ada kenaikan produksi sebesar 8% ya, diimbangi dengan penurunan harga sebesar 8%. Jadi karena seimbang, maka PDB nominalnya itu tetap. Jawaban yang benar itu adalah yang B. Selanjutnya, bagaimana dampak pelemahan nilai tukar mata uang domestik terhadap ekspor dan impor suatu negara? Yang A, meningkatkan ekspor dan menurunkan impor. Yang B, menurunkan ekspor dan meningkatkan impor. Yang C, menurunkan ekspor dan impor. Yang D, meningkatkan ekspor dan impor. Lalu yang E, tidak mempengaruhi ekspor dan impor. Jawabannya adalah yang A, meningkatkan ekspor dan menurunkan impor. Karena ketika nilai tukar mata uang domestik melemah, maka barang-barang ekspor itu kan nanti kelihatan jauh lebih murah bagi pembeli asing. Jadi
akan meningkatkan ekspor, sehingga akan meningkatkan ekspor. Sementara itu, barang impor menjadi lebih mahal, yang dapat menurunkan volume impor. Oke, buat teman-teman yang mau dapetin materi ekonomi dasar ini secara gratis, dan juga ada latihan soal SKB ekonomi dasar, itu kalian bisa coba buka di link.id/fokus.perencana. Jadi di sini teman-teman, ini ada materi gratisnya, ada yang materi teknis perencanaan pembangunan sama rangkuman materi ekonomi tingkat dasar. Nah, ini dua materi ini free buat kalian. Kalian juga bisa latihan soal. Di sini ada beberapa soal yang udah aku bikin, ada terkait teknis perencanaan pembangunan tingkat dasar sama bidang ekonomi tingkat dasar, dan juga yang paling baru adalah bidang spasial tingkat dasar. Seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat previewnya, bisa lihat di bit.ly/preview-soal-skb. Seperti itu. Terima kasih. Tetap stay tune ya di video aku yang selanjutnya.